Shalom, selamat sore pemuda, keluarga muda dimanapun kita berada. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, yang sehat dan kuat imannya. Haleluya. Berjumpa kembali dalam channel Pemuda Keluarga Muda. Dan kali ini kita akan bersama-sama dilayani oleh Bapak Pendeta Mesak Lekahena. Selamat datang Pak Mesak. Tuhan Yesus memberkati. Dan halo Steve, Aster. Semua dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Protokol keselamatan? Kesehatan Ya. Tetap dilakukan ya. Dilakukan, harus. Ya baik. Dimanapun kita berada ya, seperti pembahasan kita bulan lalu bahwa iman, pengharapan adalah sau yang kuat bagi jiwa. Saya berharap setiap kita tetap memiliki pengharapan dan iman kepada Tuhan, tidak kendor sedikit pun, sebab masa-masa yang kita lalui ini tidak menjadi lebih baik, bahkan penuh dengan kegamangan dan ketidakpastian. Karena itu mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore malam hari ini. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami. Kami tahu ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan pada ibadah pemuda keluarga muda di bulan September ini. Kami buka hati kami. Kami tahu Engkau rindu membawa kami terus di dalam rencana-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Jalan Tuhan, jalan yang tidak terselami tetapi mendatangkan kebaikan, damai sejahtera buat setiap kita. Haleluya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Katakan pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Mari katakan kembali, hari esok tiada ku tahu. Hari esok tiada ku tahu. Namun tetap langkahku maju. Dengan iman katakan, ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Amin Tuhan. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Biar musik naikkan pujian ini. Mungkin hari-hari ini kita menjalani keadaan seperti pujian ini, teman-teman. Kita merasa nggak pasti, kita merasa bimbang ataupun ragu. Tetapi pujian ini mengatakan, nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan.
Tuhan yang pegang masa depan kita. Di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada jalan yang terbuka. Mari nyatakan kembali pujian ini. Katakan, pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan, nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya, indah pada waktu. Sekali lagi, pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan, nantikan Tuhan berkarya. Amin. Indah pada waktunya, nantikan, nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Sekali lagi katakan, nantikan, nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Kami nantikan Engkau. Oh, kami nantikan Engkau. Jiwa kami tetap kuat. Iman kami tetap berharap. Kami perlu Engkau, Yesus Tuhan. Mari sore hari ini panggil namanya. Yesus, Engkaulah segalanya yang kami perlukan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, Engkau baik buat kami ya Tuhan. Padamu ada masa depan kami. Padamu ada jalan keluar dalam setiap masalah. Engkau tidak pernah berjanji jalan kami selalu mulus. Engkau tidak pernah jalan kami selalu baik. Tetapi Engkau berjanji selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami nyatakan, kami perlu Engkau. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami akan mencari selain kasih-Mu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah, kemanakah kami berseru saat badai datang mendera? Yang kami tahu, yang kami tahu, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan dengan iman, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari katakan sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Mari kita angkat kedua tangan kita, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlu Kau Tuhan. Ya benar, kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur di kesempatan yang indah di ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk mendengar kabar baik. Dan dimanapun kami berada, walaupun melalui online, kami percaya bahwa tidak yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, dan tidak ada yang bisa membatasi kami untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di kesempatan yang indah di hari ini, dan biarlah siapapun yang mendengar, yaitu pemuda, keluarga muda GKOI maupun siapapun yang masuk kepada channel ini, biarlah mereka semua diubahkan, diberi kekuatan, diberi semangat menghadapi kehidupan ini, dan lebih-lebih dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Chris, shalom Steve, Aster. Puji Tuhan. Shalom semua pemuda, keluarga muda dimanapun berada. Kita kembali bertemu di kesempatan yang indah hari ini. Dan kita bertemu dengan cara yang berbeda, artinya tidak bertatap muka langsung. Hanya berempat saja yang bertatap muka. Tapi percayalah, walaupun saudara ada di rumah atau di jalan atau dimanapun saudara sedang berada, kasih Tuhan juga menyertai saudara. Dan hari ini kita mau mendengar kabar baik. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 14, ayatnya yang ke-31. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Matius 14 ayat 31, saya bacakan buat kita semua. Di situ dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan cerita ini adalah cerita di mana Tuhan memerintahkan murid-muridnya dan menyuruh orang banyak pulang. Tuhan bilang kepada murid-muridnya, bertolaklah ke seberang, pergilah ke seberang, dan Tuhan seolah-olah Yesus di situ pergi ke tempat lain. Seolah-olah dia sedang tidak bersama-sama dengan mereka dan murid-murid harus berjalan sendiri. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba saja murid-murid mengalami suatu goncangan yang gak pernah mereka pikirkan, yang gak pernah mereka bayangkan. Tiba-tiba ada gelombang yang begitu luar biasa dan mereka mulai ketakutan. Dan di situ kemudian mereka melihat Yesus. Yesus datang kepada mereka dan singkat cerita Petrus berkata kepada Yesus, "Kalau memang Kau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Dan Yesus katakan, "Datang." Sebenarnya datang itu bukan untuk Petrus saja, tapi siapa yang mendengar perkataan itu, kamu boleh turun dan jalan di atas air. Dan Petrus mulai mengambil keputusan untuk berjalan memandang kepada Yesus. Tetapi dalam perjalanan dia memandang kepada Yesus, dia mulai merasakan tiupan angin. Dia mulai mendengar yang lain. Dan di situ dia mulai menjadi bimbang. Dan dia mulai mau tenggelam. Dan ketika dia tenggelam, belum tenggelam,
Yesus memegang tangannya dan berkata, "Mengapa kamu bimbang?" Kejadian ini mungkin kita sedang alami, ya, baik Christian, mungkin Steve dan Aster, atau pemuda keluarga muda dimanapun kau berada. Memasuki tahun 2020 kita gak pernah berpikir. Kita mengimani bahwa tahun ini adalah tahun yang diberkati. Kita mengimani tahun ini akan ada suatu hal yang luar biasa yang terjadi. Dan benar-benar luar biasa terjadi. Kita gak pernah menduga hal ini keren banget. Dan orang-orang mulai stres, apalagi pemuda ya. Yang baru membangun rumah tangga mungkin. Baru dapat pekerjaan. Anak harus sekolah. Tiba-tiba diputus pekerjaan. Besok harus makan apa? Minggu depan harus makan apa? Anak sekolah gimana bayarnya? Atau yang baru merencanakan menikah tiba-tiba dilarang untuk ada pertemuan. Batal lagi, duit udah keluar untuk persiapan. Dan semua tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dirancangkan. Tapi hari ini ada firman yang luar biasa. Tuhan berkata kepada kita semua yang mendengar hari ini. Dikatakan, mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu meragukan, bahasanya. Mengapa kamu begitu khawatir? Tuhan mau hari ini kau memandang kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat ini, di situ ada suatu hal yang luar biasa. Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas masalah. Tapi kalau saudara memahami, di ayat sebelumnya Tuhan berkata, bertolaklah ke seberang atau pergilah ke seberang. Dan di situ dikatakan Tuhan memerintahkan. Kalau saudara memahami hari ini, Tuhan mau engkau tidak khawatir dengan kehidupanmu. Tahun 2020 ini Tuhan suruh kita lewati. Artinya kalau Tuhan yang perintahkan, Dia tahu ujung daripada perjalanan ini. Karena Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Semua ada di dalam rancangannya. Kalau kita melihat cerita ini, murid-murid gak pernah kepengen berjalan ke seberang, tapi Tuhan perintahkan. Kalau boleh memilih, pengennya kayak orang banyak, disuruh pulang, gak ngerasain badai. Tapi gak tahu gimana, bukan hanya kita saja, seluruh dunia sekarang harus berjalan di tengah badai pandemik ini. Tapi percayalah, di balik perjalanan ini, Tuhan tahu dan Tuhan izinkan kita harus lewatin ini. Dan kalau Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah mau mencelakakan. Karena Tuhan bilang ke seberang, bukan tenggelam. Tuhan gak pernah bilang akan ada badai di tengah jalan buat murid-muridnya. Kenapa? Bagi Tuhan masalah tidak lebih besar. Tuhan gak pernah memperbesar-besarkan masalah. Nah, banyak kita bimbang dan ragu karena kita terlalu membesar-besarkan masalah lebih daripada Tuhan yang menyuruh kita untuk berjalan di tengah perjalanan yang harus kita jalani. Mungkin kelihatannya menakutkan, mungkin kelihatan menyeramkan, tapi percayalah kalau Tuhan yang memerintahkan, Dia tahu endingnya akan selalu baik. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di mana? Di pandangannya Tuhan. Menurut kita mungkin ini gak baik, menurut kita mungkin ini kayaknya tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah ada hal yang baik yang sedang Tuhan ajarkan. Mungkin salah satunya kita jadi lebih rajin datang kepada Tuhan. Lebih mengandalkan Dia, lebih menaruh harapan kepada Dia. Karena memang itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau Dia didengar. Kenapa Dia mau didengar? Karena Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang berfirman. Kalau anak-anak muda atau kita semua pernah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Pada mulanya, apa sih kesalahannya? Ditulis di dalam Roma dikatakan karena ketidaktaatan satu orang. Tapi bahasa aslinya ketidaktaatan itu artinya mendengar yang lain. Mendengar yang lain, mendengar yang berbeda. Kenapa mendengar yang berbeda? Padahal harusnya dia mendengar perkataan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus yang menjadikan segala-galanya. Kalau dia bilang ke seberang dan dia gak pernah janjiin tenggelam, kenapa kita harus bimbang? Yang membuat kita bimbang adalah apa? Ketika kita mendengar yang lain. Apa? Covid, kita mendengar ekonomi, kita mendengar berita-berita di luar kebenaran firman, kita akan mulai menjadi bimbang. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu, kalau Dia yang perintahin, percayalah, kita akan melewati tahun ini dengan kemenangan.
kita pasti sampai di tujuan. Haleluya. Sebabnya Tuhan mau kita fokus kepada Dia. Dia yang memerintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di ayat ini, kita akan menemukan di situ dikatakan kira-kira pukul 3 pagi. Padahal sebenarnya nggak ada jamnya di situ. Nggak ditulis jam 3, tapi ditulisnya watch time, jam jaga. Israel itu punya jam jaga. Jadi ada orang yang tugasnya jaga di jam itu untuk menjaga keamanannya Israel. Itu kalau di medan perang ada watchman, penjaga Israel. Nah, kenapa Tuhan datang di jam itu? Untuk kasih tahu, ketika Dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, Dia tidak pernah meninggalkan. Seolah-olah murid-murid berjalan sendiri, padahal enggak. Di situ dikatakan jam 3 pagi, itu artinya Dia ada untuk selalu menjaga. Dia watch, Dia perhatikan saudara. Mungkin sekarang kau sedang putus kerja, jangan takut. Dia sedang memperhatikan saudara. Dia bisa kirim berkat melalui siapa saja dan bagaimana saja caranya. Yang penting kau berani percaya bahwa Dia yang memelihara kehidupanmu, Dia yang bertanggung jawab. Kalau Dia menjaga, engkau tidak akan pernah terlepas dari pandangannya. Kalau Dia menjaga, Dia tahu apa yang akan sedang Dia siapkan buatmu dan buatku. Mungkin hari ini engkau yang tiba-tiba putus pekerjaan atau dipotong gaji, percayalah Tuhan bisa kasih pekerjaan yang lebih baik dengan cara yang lebih keren yang gak pernah kita bayangkan. Jangan putus pengharapan, jangan menjadi bimbang. Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dia tahu sumber mana yang akan Dia berikan bagi saudara dan saya. Amin. Sebabnya hari ini pandang kepada Dia sebagai penjagamu. Dia akan menjaga hidupmu, Dia akan menjaga keluargamu, Dia akan menjaga anak-anakmu, dan termasuk saya berdoa Dia akan menjaga engkau dijauhkan dari COVID-19. Tidak satu pun dari engkau yang akan tertular. Dan kalaupun ada keluargamu yang tertular, hari ini kita berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita semua disembuhkan. Jangan ada kebimbangan, jangan ada ketakutan. Masalah itu tidak lebih besar. Sebut nama penyakit, tidak ada lebih besar dari nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Supaya hari ini kita berjalan di tengah badai dengan percaya. Jangan lagi ragu, jangan bimbang. Yang ketiga, Tuhan katakan di dalam pasal ini, kalau saudara lihat di ayat 27-nya Matius 14 dikatakan, ini aku. Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya, ini aku. Ego eimi, aku adalah aku. Siapa? Mesias. Siapa? Penyelamat. Dia datang untuk menyelamatkan. Kalau 2000 tahun yang lalu saja Dia sudah menyelamatkan kita dari maut, masa untuk urusan yang seperti ini Dia tidak sanggup menyelamatkan kita? Maka biarlah pemuda, keluarga muda dimanapun kau berada, pandang kepada Yesus sebagai penyelamatmu. Pekerjaanmu gak bisa menyelamatkanmu, keluargamu gak bisa menyelamatkanmu, orang yang kau harapkan hari ini belum tentu bisa menyelamatkan. Tapi ada satu pribadi yang memperkenalkan dirinya dan berkata, ini aku. Siapa? Yang memerintahkanmu berjalan. Siapa? Yang menjagamu. Siapa? Dia yang akan menyelamatkan. Yesus Kristus Tuhan. Maka hari juga engkau mendengar kabar ini, bangkitkan imanmu. Kalau engkau mulai letih lesu, bangkitlah. Lihat kepada Yesus. Percayalah, kita akan lewati bersama tahun ini. Dan apa yang hilang di tahun ini, Tuhan akan segera gantikan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus. Kau yang baru punya anak-anak, anak-anakmu akan berhasil. Studinya, sekolahnya, kita doa dia akan jadi orang-orang hebat. Mereka akan jadi orang-orang yang sukses. Karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, saya bagikan buat kita semua supaya kita tidak menjadi bimbang hari ini. Ketika Tuhan berkata, di situ dikatakan Dia segera mengulurkan tangannya kepada Petrus. Untuk kasih tahu, Tuhan gak pernah izinkan kita tenggelam. Banyak orang bilang Petrus tenggelam. No, Petrus tidak tenggelam. Tuhan segera mengulurkan tangannya untuk memberitahu kepada kita,
Dia tidak akan pernah melepaskan kita dari genggamannya. Sekali dia memegang tangan kita, dia tidak akan pernah melepaskan kita. Dan kalau dia yang menggandeng kita berjalan, kita pasti lewatin ini. Maka saya berdoa bagi semua pemuda, keluarga muda dimanapun kau berada. Bangkitlah dan menjadi percayalah. Dia yang memerintahkanmu untuk lewatin ini, saya juga menghadapi ini. Mungkin saudara menganggap, oh saya punya masalah yang besar. Sama. Saya memasuki pandemi ini juga mengalami tantangan yang luar biasa. Sempat membuat saya down, stres juga. Tapi ketika saya mulai memandang kepada Yesus, saya mulai berani melangkah. Karena saya tahu, Tuhan gak akan pernah biarin saya tenggelam. Ayat ini ayat yang luar biasa. Ayat ini ayat yang sangat memberkati saya, dan ini juga ayat yang menjadi renungan buat pemuda, keluarga muda di GKOI. Dan siapapun yang mendengar kabar baik ini. Biarlah hari ini kita akan bersama-sama berjalan. Jadilah berani, jadilah kuat, hadapi badai, bahkan jalanlah di atas badai. Kalau di situ dikatakan Petrus berjalan di atas air. Tapi kalau saudara baca di ayat aslinya, Yesus bukan berjalan di atas air. Yesus berjalan di laut. Kalau air mungkin bisa dibatasi, bisa segelas, bisa seember. Tapi kalau laut tanpa batas. Artinya Tuhan mau kasih tahu, masalah yang kau jalani bisa diukur. Tapi Yesus sudah melewati semua masalah dan dia menang. Dan kalau dia yang sudah menang menyertai kita, kita pun pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Diberkatilah kita semua. Dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan tutup ibadah ini. Kita naikkan pujian Lingkupi Aku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan kembali pujian ini, lingkupi aku Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan dengan iman, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu
tahun ini Engkau yang perintahkan untuk kami berjalan. Kalau Kau perintahkan, maka kami percaya itu akan jadi Tuhan. Kami akan sampai ke seberang dengan tidak kekurangan apapun Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Watchman, Engkaulah penjaga Israel. Engkaulah penjaga hidup kami Tuhan. Dan bahkan tangan-Mu Tuhan senantiasa mengangkat kami Tuhan. Tidak membiarkan kami untuk tenggelam ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Mesak Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dengan luar biasa yang sudah menjadi saluran berkat buat malam hari ini. Berkati istri, anak-anak, berkati seluruh keluarga besar, berkati pelayanannya. Biarlah kasih pengurapan-Mu terus menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih juga Tuhan buat setiap kami yang terlibat dalam pemuda, keluarga muda. Teman-teman Komsel di rumah dimanapun kami berada. Teman-teman pemuda, keluarga muda, beserta anak-anak Tuhan, beserta orang tua Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang memegang masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah sore hari ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan dan kami mau pulang dengan menerima berkat yang dari hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan dengan sukacita terimalah kekuatan dari Tuhan. Terimalah damai sejahteranya. Kau yang letih lesu bangkitlah dan percayalah Tuhan ada di pihakmu menjadi pembela bagimu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menjaga, melindungi, memelihara setiap pribadi kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali dan kita semua hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum bergabung dalam pembacaan kitab suci ya, 2 pasal 1 hari ya, Steve, Aster. 2 pasal 1 hari. Teman-teman yang rindu yuk join. Banyak teman-teman kita juga yang baru join lagi nih. Ayo jangan pantang menyerah, terus hajar gitu ya. Hajar terus ya tahun ini ya. Oke. Semangat. Iya betul, semangat terus ya. Oke, sampai berjumpa dalam ibadah pemuda keluarga muda Tuhan bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Shalom.